Hai guys, jumpa lagi ya dengan aku Eko. Nah, kali ini aku lagi berada di daerah Kudir Lumajang. Kebetulan tadi itu aku lapar guys, akhirnya aku cari warung nasi gitu. Akhirnya ada di pinggir jalan, aku berhenti untuk beli makan ya, lalapan gitu. Kemudian singkat cerita, akhirnya aku makan di lalapan tersebut. Kemudian masakannya itu enak banget menurut aku ya, itu enak banget gitu. Kemudian tahu nggak sih yang masak siapa? Yang masak adalah anak kecil yang ada di foto sebelum video ini ya guys ya. Foto anak kecil yang pakai kacamata bersama dengan neneknya tadi guys. Itu dia yang masak. Tadi yang aku speechless di dia adalah dia itu gercep banget, bener-bener rajin banget kayaknya. Kalau tak lihat ya, tak pantau gitu ya, dia itu nyiapinnya itu bener-bener kayak udah ahli gitu loh, udah apa ya, kayak sudah mahir gitu dalam membuatnya gitu. Kemudian setelah aku makan dan aku rasain enak, akhirnya aku coba dong iseng-iseng nanya ke dia. Akhirnya aku nanya, Dik, saat ini lagi apa? Sekolah ya? Atau lagi kerja? Atau gimana? Kayaknya sekolah ya, karena masih kecil kelihatannya. Ternyata bener guys, dia itu baru lulus SMK. Baru lulus SMK, jurusannya apa? Jurusannya adalah perhotelan dan pariwisata. Aku langsung tek, kayak aku dulu gitu. Aku dulu juga jurusannya adalah perhotelan dan pariwisata juga, tapi diploma 1. Anggap aja sama ya, karena beda setahun gitu. Kemudian aku nanya, Dik, belajar dari siapa untuk masaknya? Dia bilang belajar dari nenek. Kenapa ingin bantu nenek? Iya kan nenek sudah usia kak. Akhirnya aku harus bisa bantuin nenek aku untuk berjualan juga, supaya nenek nggak capek. Di situ aku langsung terharu ya, menurut aku hatiku langsung tersentuh bagi dia. Kemudian aku bilang gini, kenapa nggak kuliah yang S1 atau apa? Dia jawabnya apa guys? Dia jawabnya adalah aku nggak punya dana. Bukan dia yang jawab, tapi neneknya yang jawab. Iya dek, dia karena kami orang kecil, kami tidak mempunyai dana untuk nyekolahin dia untuk lebih lanjut gitu. Tapi anak ini putu aku ini pintar masak dik, dia itu masakannya itu enak gitu. Akhirnya singkat cerita ya, aku langsung bilang ke dia, karena itu sama seperti aku dulu ceritanya, nggak punya duit untuk kuliah. Akhirnya pilih jurusan diploma 1 supaya bisa langsung cepet kerja gitu ya. Akhirnya aku tadi itu bilang sama dia, Dik, nggak apa-apa, kamu sekarang mungkin nggak ada duit untuk biaya sekolah, tapi dengan kamu memiliki hati yang tulus seperti tadi, bantuin nenek kamu, dalam berjualan, dalam jualan nasi, menurut aku itu kamu sudah luar biasa. Tetap baikin semua orang-orang yang sudah baik maupun yang sudah menyakitimu. Karena jujur aku dulu mungkin sama dengan kamu saat ini. Aku dulu dengan kondisi keluargaku yang kekurangan, banyak orang-orang yang gak percaya sama aku kalau aku suatu saat nanti bisa. Tapi yang percaya sama aku hanya ibu aku. Dan mungkin kamu pun juga ngerasain hal yang sama dengan yang aku rasain dulu. Yang percaya dengan kamu cuma sedikit, tapi yang tidak percaya sama kamu adalah banyak banget di sana. Tapi kamu tetap harus baik sama mereka. Tunjukin suatu saat nanti mereka akan tahu betapa tulusnya dirimu menyayangi mereka. Jadi tetap baik aja pada semua orang, dik. Aku bilang gitu. Suatu saat nanti pasti ada jalannya. Yakin atau nggak yakin kamu, pasti ada jalannya kalau misalnya kamu berbuat baik untuk semua orang. Nantinya tulus aja dalam melakukan apapun. Gak usah mikir yang aneh-aneh, gak usah mikir yang aku harus jadi ini untuk balas dendam. Gak usah. Tulus aja pada semua orang. Apa yang kamu kerjain saat ini, lakukan dengan baik. Misalnya kamu sekarang jualan nasi, lakukan yang terbaik seperti yang kamu lakukan tadi untuk melayani aku untuk beli nasi. Jika suatu saat nanti kamu punya kerjaan, lakukan yang terbaik yang kamu bisa di kerjaan itu. Dia bilang, iya kak, aku itu pengen jadi manajer, katanya dia gitu. Dia berani bermimpi, dan itu pun kayak meyakinkan aku sama seperti aku dulu. Aku bilang sama dia, kamu
kayaknya sama seperti aku dulu. Aku dulu juga berani bermimpi gitu ya. Aku berani bermimpi suatu saat nanti aku akan jadi seorang manajer, sama seperti yang kamu ucapin sekarang gitu. Gak tahu itu aku dulu itu manajer apa, gak tahu, yang penting aku jadi manajer dulu gitu. Kamu juga ngelakuin hal yang sama saat ini, dan aku yakin kamu pun bisa. Karena aku bisa, kamu pasti bisa. Intinya tadi, tulus aja melakukan dalam semua hal. Lakukan yang terbaik seperti apa yang kamu lakukan sebisamu. Sayangi orang-orang yang sudah percaya sama kamu. Tahu nggak? Neneknya nangis guys denger gitu, dan dia langsung ngucapin ke aku, terima kasih ya mas, udah datang ke sini, udah banyak ngasih ilmu gitu, udah banyak ngasih kata-kata untuk kami keluarga yang nggak mampu. Tapi aku ingin anakku, cucuku ini suatu saat nanti jadi orang dengan hatinya gitu ya. Dia nangis guys, keluar loh air matanya gitu. Aku pun langsung tersentuh. Dia mirip sama ibu aku gitu. Dia percaya sama putunya, dia percaya sama cucunya kalau suatu saat nanti cucunya itu bisa berhasil meskipun saat ini kondisinya dalam susah. Sama seperti ibu aku dulu, yang ibu aku dulu itu percaya kalau aku suatu saat nanti berhasil meskipun waktu itu kondisiku dan keluargaku itu susah. Dan aku bilang sama anak tadi, Dik, aku yakin kamu suatu saat nanti akan jadi orang sukses. Tanamin di pikiran kamu kalau suatu saat nanti kamu akan jadi seorang manajer. Kamu akan bahagiain nenek kamu, kamu akan bahagiain orang tua kamu, dan kamu akan membahagiakan orang-orang yang sudah percaya sama kamu. Aku langsung pamit, sungkem sama nenek, dan dia pun sungkem sama aku. Kemudian aku abadikan fotonya. Suatu saat nanti kalau aku akan lewat situ, aku pasti akan mampir ke situ, melihat mereka, senyum mereka, kesederhanaan mereka, ketulusan mereka. Hatiku tersentuh karena kalian. Thank you nenek, thank you adik. Sukses ya untuk kalian semua. Semoga panjang umur untuk kamu semua. Thank you. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Assalamualaikum.